Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hadi Septiana dengan NIM 113124084, kelas 3B program studi S1 Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hamzah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suryadi Ardiansah, MPD. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita mahasiswa keperawatan. Topik utama yang akan kita bahas dalam materi ini adalah hak atas kesehatan dan kewajiban menjaga kesehatan masyarakat. Saya berharap melalui pemaparan materi nanti, kita semua memahami peran penting kita sebagai warga negara. Tidak hanya untuk menikmati hak-hak yang diberikan, tetapi juga turut bertanggung jawab dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, untuk memahami lebih dalam terkait materinya, mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Let's go! Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu kita perlu memahami apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Hak ini diberikan agar setiap individu dapat hidup layak, aman, dan sejahtera. Contohnya seperti hak atas pendidikan, hak mengemukakan pendapat, dan salah satunya yang sangat penting adalah hak atas kesehatan. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga negara lainnya. Kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang tertib, aman, dan harmonis. Contohnya seperti menaati hukum, menjaga ketertiban umum, serta kewajiban menjaga kesehatan diri sendiri dan masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita menikmati hak, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban demi keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam mengenai hubungan hak dan kewajiban warga negara, khususnya di bidang kesehatan, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu mengenai hak atas kesehatan dan kewajiban menjaga kesehatan masyarakat. Pertama, kita mulai dari dasar hukumnya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak dan kewajiban warga negara berkaitan kesehatan diatur dalam beberapa pasal. Di antaranya, pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini berarti setiap warga negara mempunyai hak atas kesehatan dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dan dalam pasal 34 ayat 3 juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Artinya, pemerintah wajib memastikan fasilitas kesehatan tersedia dan dapat diakses masyarakat. Sementara itu, mengenai kewajiban dijelaskan dalam pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, termasuk dalam menjaga keselamatan dan kesehatan bersama. Dalam pasal 28J ayat 1 juga menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dan ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain adalah bentuk kewajiban sosial kita. Dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 9 juga menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kewajiban ini meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam konteks profesi keperawatan. Penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam profesi keperawatan berkaitan erat dengan hak atas kesehatan dan kewajiban menjaga kesehatan masyarakat, di mana perawat bertindak sebagai agen pelaksanaan dan perpanjangan tangan negara dalam pemenuhan hak tersebut. Nah, pertama kita akan membahas hak perawat sebagai warga negara dan profesinya. Hak perawat dalam konteks ini mencangkup aspek-aspek yang memungkinkan mereka menjalankan kewajiban secara efektif dan aman. Pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Perawat berhak mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugas sesuai standar profesi sebagai jaminan keamanan
dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua, yaitu mendapatkan informasi lengkap dari pasien. Perawat berhak memperoleh informasi yang benar dan lengkap dari pasien atau keluarga tentang penyakitnya, yang penting untuk kepentingan pengobatan dan ketetapan asuhan keperawatan, sehingga hak pasien atas pelayanan yang tetap terpenuhi. Yang ketiga, yaitu mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ini mencangkup hak atas kondisi kerja yang sehat dan fasilitas yang memadai, termasuk alat pelindung diri atau APD yang esensial untuk menjaga kesehatan perawat sendiri sekaligus mencegah penularan penyakit di masyarakat luas, terutama dalam penanganan penyakit menular. Nah, yang keempat yaitu hak mengembangkan diri. Perawat berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan pendidikan yang didukung oleh negara melalui regulasi, sistem pendidikan, dan pelatihan berkelanjutan. Nah, yang kedua yaitu kewajiban perawat sebagai warga negara dan profesional. Kewajiban perawat merupakan manifestasi dari kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam menjaga kesehatan masyarakat. Nah, kewajibannya diantaranya yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi dan kode etik. Perawat wajib memberikan asuhan keperawatan yang kompeten, etis, dan legal, sesuai SOP dan perundang-undangan, memastikan setiap warga negara menerima pelayanan terbaik tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu merahasiakan informasi pasien. Perawat berkewajiban menjaga kerahasiaan rekam medis dan informasi kesehatan pasien, menghormati privasi pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia. Nah, yang ketiga yaitu berperan aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan. Selain penanganan kuratif, perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung kegiatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, seperti penyuluhan kesehatan, imunisasi, dan screening kesehatan yang secara langsung menjaga kesehatan publik. Yang keempat yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan. Perawat wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktik perawat atau SIPP, serta mematuhi semua peraturan yang berlaku sebagai bentuk kepatuhan terhadap negara dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan. Yang kelima yaitu mencatat semua tindakan keperawatan secara akurat atau dokumentasi. Dokumentasi yang akurat merupakan bentuk akuntabilitas perawat terhadap pasien, institusi, dan hukum, memastikan kesinambungan perawat dan perlindungan hak pasien. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu berkaitan dengan refleksi pribadi tentang bagaimana nilai-nilai yang berkaitan dengan hak atas kesehatan dan kewajiban menjaga kesehatan masyarakat dapat diterapkan dalam kehidupan dan pelayanan keperawatan. Refleksi pribadi mengenai penerapan nilai-nilai hak atas kesehatan dan kewajiban menjaga kesehatan masyarakat melibatkan kesadaran bahwa kedua aspek ini saling berkaitan erat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pelayanan keperawatan profesional. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan pribadi berakar pada kesadaran bahwa kesehatan adalah hak mendasar yang harus diperjuangkan sekaligus kewajiban yang harus dijalankan. Salah satunya yaitu yang pertama menjalankan gaya hidup sehat. Secara pribadi, kita bisa menerapkan kewajiban menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan seimbang, memastikan istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Ini bukan hanya untuk kesehatan pribadi, tetapi juga untuk mengurangi beban penyakit pada sistem kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu partisipasi dalam kesehatan komunitas. Kita dapat ikut serta berpartisipasi aktif dalam inisiatif kesehatan masyarakat, seperti mengikuti program vaksinasi untuk mencegah penyebaran penyakit menular, serta mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan sekitar. Yang ketiga, yaitu menghargai hak orang lain. Menghargai hak orang lain atas lingkungan yang sehat berarti tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan kesehatan publik, seperti membuang sampah sembarangan atau merokok di area publik yang dilarang. Selanjutnya yaitu dalam pelayanan keperawatan. Dalam peran sebagai perawat, nilai-nilai ini menjadi paduan etis dan profesional dalam setiap interaksi dengan pasien dan komunitas. Salah satu contohnya yaitu yang pertama, menghormati otonomi pasien atau hak atas kesehatan. Kita dapat memprioritaskan hak pasien untuk memperoleh informasi lengkap mengenai kondisi kesehatan dan rencana perawatan mereka, serta menghormati keputusan mereka untuk menerima atau menolak tindakan medis atau prinsip otonomi. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang adil dan tanpa diskriminasi. Kita dapat memastikan setiap pasien mendapatkan perilaku yang adil dan setara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun budaya.
atau prinsip keadilan atau justice. Yang ketiga yaitu bertindak demi kepentingan terbaik pasien. Kewajiban utama kita adalah melakukan yang terbaik bagi pasien dan menghindari tindakan yang merugikan. Ini termasuk memberikan asuhan keperawatan yang kompeten dan berkualitas. Yang keempat yaitu menjaga kerahasiaan dan kejujuran. Kita dapat menjunjung tinggi kerahasiaan informasi medis pasien dan selalu bersikap jujur dalam berkomunikasi, membangun kepercayaan yang esensial dalam berhubungan pasien dan perawat. Selanjutnya atau yang kelima adalah advokasi kesehatan masyarakat atau kewajiban sosial. Di luar perawat individu, kita dapat mengembangkan tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung kegiatan promotif dan preventif seperti edukasi kesehatan, screening, dan rujukan kelayanan yang tepat. Dari pembahasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik, sehat, serta pelayanan kesehatan yang layak dari negara. Di sisi lain, setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan masyarakat demi terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan sejahtera. Dalam konteks profesi keperawatan, perawat tidak hanya menikmati hak sebagai warga negara, seperti perlindungan hukum dan lingkungan kerja yang aman, tetapi juga berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, menjaga kerahasiaan pasien, melakukan upaya promotif dan preventif, serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, pemahaman dan penetapan hak serta kewajiban ini harus berjalan seimbang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktik keperawatan, sehingga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat setinggi-tingginya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan menambah pemahaman dan pengetahuan kita terkait dengan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi mahasiswa keperawatan. Saya Nurhadi Septiana, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan materi tadi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.